adalah kincir angin. Kincir angin adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Dari proses itu memberikan kemudahan berbagai kegiatan manusia yang memerlukan tenaga yang besar, seperti memompa air untuk mengairi sawah atau menggiling biji-bijian. Kincir angin modern adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan listrik, disebut dengan turbin. Kemudian, ada penerapan mekanika pada kincir angin meliputi 1. Gerak baling-baling. Baling-baling kincir angin bergerak secara melingkar beraturan. Kemudian daya poros kincir. Daya yang dihasilkan oleh poros kincir berasal dari daya angin yang melintasi sudut-sudut kincir. Kemudian ada energi kinetik angin. Kincir angin memanfaatkan energi kinetik untuk angin untuk dikonversi menjadi energi listrik. Kincir angin bekerja dengan prinsip sederhana, yaitu menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Berikut adalah cara kerja kincir angin. Angin bertiup dan memutar baling-baling kincir. Kemudian putaran baling-baling diteruskan untuk memutar roda pada generator yang terletak di belakang kincir angin. Kemudian, generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip teori dan medan elektromagnetik. Yang kedua ada jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit menjadi salah satu contoh penerapan gaya karena di dalamnya ada cara kerjanya. Terdapat arah putaran yang saling berlawanan. Ketika kedua beban di sisi yang berbeda, maka akan terjadi gerakan searah jarum jam dan berlawanan dengan jarum jam. Kemudian, penerapan mekanika pada jungkat-jungkit adalah momen gaya dan pesawat sederhana tuas. Momen gaya. Jungkat-jungkit menerapkan momen gaya karena memiliki arah putaran yang saling berlawanan. Titik tumpu jungkat-jungkit berada di tengah papan dan beban di kedua sisi papan yang menghasilkan arah putaran yang berlawanan. Pesawat sederhana tuas. Jungkat-jungkit merupakan contoh pesawat sederhana tuas. Pada tuas, gaya yang bekerja disebut kuasa dan tempat kuasa disebut titik kuasa. Titik kuasa pada jungkat-jungkit berada di antara titik tumpu dan titik beban. Di sini, saya akan menjelaskan tentang bidang miring. Nah, bidang miring ini adalah salah satu jenis pesawat sederhana berupa permukaan miring yang digunakan untuk memindahkan benda ke ketinggian tertentu dengan usaha yang lebih kecil dibandingkan mengangkatnya langsung secara vertikal. Nah, suatu permukaan datar atau bidang yang memiliki sudut terhadap permukaan horizontal dengan persamaan sebagai berikut dan rumus keuntungan mekanik sebagai berikut. Nah, di bidang miring ini apa aja sih yang dapat diaplikasikan dalam bidang miring? Ada kapak, pisau, baut, skrup, dan juga tangga juga jalanan berkelok. Kemudian ada katrol. Katrol merupakan roda yang berputar pada sebuah poros yang diberi tali atau rantai pada bagian sisinya digunakan untuk mengangkat atau menarik benda. Nah, katrol ini adalah alat sederhana yang terdiri dari roda berputar dengan tali atau rantai yang melingkar di sekelilingnya. Terdapat katrol tetap, katrol bergerak, dan juga katrol majemuk. Untuk rumus dari katrol sendiri, yaitu gaya F sama dengan berat benda dibagi jumlah tali penopang. Sedangkan untuk rumus bidang miring tadi, ada gaya atau F sama dengan berat benda dikali tinggi bidang dibagi panjang bidang. Terima kasih. Bentuk baji adalah seperti di gambar ini. Benda yang termasuk kategori baji adalah gunting, kapak, dayung, pisau, dan lainnya. Apa fungsi baji? Fungsi baji adalah untuk memisahkan suatu benda menjadi dua bagian atau memotong suatu benda. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pesawat sederhana jenis roda berporos. Nah, kalian pasti sudah sering kan melihat alat yang satu ini? Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari dua buah silinder dengan jari-jari yang berbeda dan bergabung di pusatnya. Silinder besar dinamakan roda, sedangkan silinder kecil dinamakan poros. Atau mudahnya, roda berporos itu merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Jika roda berputar, maka poros akan ikut berputar. Putaran roda lebih besar daripada putaran poros. Roda berporos bekerja dengan cara mengubah besar dan arah gaya yang akan digunakan untuk memutar benda.
Contoh roda berporos adalah keran air, pegangan pintu bulat, setir dan roda kendaraan, roda gear sepeda, obeng yang digunakan untuk membuka skrup juga termasuk roda berporos. Keuntungan mekanis roda berporos dapat dihitung dengan rumus Km sama dengan R besar dibagi R kecil, di mana Km adalah keuntungan mekanis. R besar adalah jari-jari roda dan R kecil jari-jari poros. Maka semakin kecil porosnya, keuntungan mekanis akan semakin besar.